Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Yuk, kita teruskan. Nah, ini ada yang menarik ini. Tentang Deddy Corbuzier ini. Sangat menarik. Sewaktu dia menginterview Mami Nunung. Namanya Mami Nunung. Kalau tidak salah, dia itu pemain Sri Mulat. Dulunya terkenal sekali, main di mana-mana. Tapi sekarang keadaan kesehatannya kurang begitu bagus ya. Keuangannya pun juga melemah. Sampai dia mau berobat pun kesulitan. Nah, inilah yang saya kurang mengerti karena seniman, artis, penyanyi di Indonesia tuh dulu tidak dilindungi hukum hak cipta. Dan kebanyakan ya kita orang Indonesia dan aku sendiri juga termasuk berdosa juga. Karena apa? Karena sering membajak ngopi sana ngopi sini tanpa memikir bahwa itu adalah karya seorang seniman. Tapi kita ngopi sana ngopi sini maunya yang gratisan begitu. Saya juga ikut berdosa dengan ini. Tapi setelah saya mengerti ya mulanya saya dengar di YouTube, kalau saya senang, baru saya beli lagunya. Saya beli di iTunes. Seperti itu. Dulunya saya juga ya kopi sana ngopi sini begitu. Tapi efeknya itu sangat tidak bagus. Seperti kita korupsi atau mencuri ya. Itu adalah karya seorang seniman. Kalau kita curi, dia nggak dapat duit. Seperti ini. Akhirnya sekarang dia sudah tua, tidak mempunyai simpanan karena ya itu nggak dapat bayaran. Zaman dulu itu seniman hanya tanda tangan kontrak, dibayar, selesai. Sedangkan si senimannya tidak mempunyai hak cipta. Diputar ulang-ulang pun juga boleh karena bukan milik dia lagi. Karena dia sudah tanda tangan kontrak, yang mempunyai hak itu ya recording studionya. Itu kasihan akhirnya seperti ini. Kejadian ini adalah pasalnya Mami Nunung ya. Dia ini seniman Sri Mulat. Dulunya terkenal dia ini. Kalian lihat sendiri ini interviewnya sangat lain. Nah, ini aku juga melihatkan. Coba lihat ini. Perhatikan ini. Inilah sponsor. Yang namanya sponsor. Deddy Corbuzier. Dia menayangkan ini di sini ya. Ini sponsornya dia. Ini membayar loh. Dia bisa dapat 100 juta mungkin dalam seminggu atau sebulan. Tergantung kontraknya ya. Jadi kalau ada YouTuber yang pemula itu bilang, oh saya dapat sponsor sana, sponsor sini. Tapi tidak terlihat seperti ini. Biasanya ya cuma ngablak aja gitu loh. Nah ini dengarkan Mami Nunung ini. Sangat menarik sekali. Nah, seharusnya kalian bisa melihat video klipnya sewaktu interview. Tapi aku dapat teguran dari YouTube mengenai copyright. Sebenarnya tidak perlu aku delete. Karena copyrightnya tidak ada efeknya terhadap channel aku. Tapi daripada perkara, ya lebih baik aku delete aja. Nanti akan aku jelaskan lagi. Nah ini dia. Dulunya tenar, duitnya banyak, keluarganya yang menggandoli semua. Keluarganya begini, nebeng terus, minta. Orangnya, dia orang baik. Keluarga dia yang seneng minta. Akhirnya dia tuh digandoli, ditarik ke bawah, sampai dia sendiri, kehidupan dia sendiri terseret ke bawah. Duitnya tidak ada, tidak punya simpanan. Sekarang di masa tua,
dia sakit, mau operasi pun nggak punya duit. Nah itulah saya pernah bikin video di video saya yang lalu mengenai itulah. Orang yang kawin dengan orang Indonesia tapi keluarganya ikut menggandoli terus. Dikira ATM kan, minta-minta terus kehidupannya, minta-minta, akhirnya dia bercerai. Nah ini juga Mami Nunung ini digandoli dengan keluarganya. Anak cucunya sudah kawin pun nebeng di rumah dia. Minta-minta semua. Akhirnya sampai sekarang dia tua, dia mau berobat, mau operasi pun nggak punya duit. Akhirnya, ya untung aja banyak orang yang yang mengasihani dia, masih sayang dengan dia. Seperti Deddy Corbuzier ini, orang baik, dia sayang dengan dia, akhirnya dia tanggung semua, dia punya ditanggung semua biaya pengobatannya, bukan main ya. God bless you, Deddy Corbuzier. Sampai seperti ini, maka itulah, jangan minta-minta, kalian itu harus bekerja. Orang bikin duit kaya ya itu haknya dia, tapi jangan digandoli terus. Minta pertolongan boleh, tapi jangan keterlaluan. Gitu. Masa kalian sudah punya anak, kalian berani kawin, berani punya anak, tapi masih nebeng di rumahnya orang tua. Terus hidupnya minta-minta terus. Nah itu gimana itu? Kebangetan itu. Nah kalian dengar sendiri ini ya. Nah, aku anjurkan kalian untuk melihat videonya selengkapnya. Video ini selengkapnya. Linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini. Aku cantumkan linknya langsung ke podcastnya Deddy Corbuzier ini ya. Kalian lihat sepenuhnya. Aku anjurkan kalian melihat untuk mengerti tentang apa yang terjadi dengan Mami Nunung, supaya kalian bisa mengambil hikmatnya tentang hak cipta, menghargai hak cipta, dan jangan minta-minta seperti ini. Kalian lihat sendiri, saya anjurkan kalian lihat video selengkapnya. Linknya ada di deskripsi, di bawah deskripsi video aku ini. Terus dengar, lanjut. Seperti apa yang aku cerita tadi, kena copyright. Maka itu video klipnya aku delete. Kalian bisa nonton sendiri interview selengkapnya, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Aku anjurkan kalian nonton videonya, sangat menarik sekali. Nah, judulnya ya, Nunung, maaf saya cerita, saya udah gak kuat lagi Mas Deddy. Nah itu judul videonya, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Silahkan nonton videonya, video yang selengkapnya ya. Sangat menarik sekali. Sebenarnya apa itu ya? Copyright strike-nya itu tidak ada efeknya terhadap channel aku. Hanya videonya tidak bisa dimonetize. Jadi sebenarnya sih bisa aku biarkan aja karena tidak ngefek ke video aku. Tapi aku pikir daripada nanti ribet ya, karena menurut aku tidak aman. Sekali waktu mungkin peraturan berubah, aku bisa kena copyright strike. Maka itu daripada ribet-ribet sebelum aku publik videonya, maka itu aku benerin. Aku delete video klip yang kena copyright. Kemudian aku ngoceh seperti ini menjelaskan kenapa ya. Padahal aku ingin sekali menayangkan videonya, video klipnya hanya cuma 4 menit aja, tapi tidak boleh karena ada copyright-nya. Aku juga bisa menghargai hal itu. Aku mengerti kok. Aku cuma ingin menjelaskan ke kalian seperti yang kalian lihat di
layar kalian ini. Nah, itulah copyright-nya dijelaskan yang mana video ini tidak bisa dimonetize. Copyright claim dalam video ini tidak ada efeknya terhadap channel Anda. Nah, itu sebetulnya bisa aku biarkan aja. Terus hanya tidak bisa dimonetize. Jadi nggak bisa bikin duit, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak bikin duit ya nggak apa-apa. Tapi saya tuh khawatir nanti sewaktu-waktu ada peraturan yang berubah, tiba-tiba menjadi copyright strike. Bisa-bisa aku dikena skor nanti. Nah, dikena penalti. Maka itu daripada ribet-ribet nantinya, karena videonya belum aku publish, lebih baik aku beresin dulu, aku betulkan, aku delete yang kena copyright, terus kemudian aku upload lagi, jadi lebih selamat seperti ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Silahkan simak sampai selesai. Saya sudah nggak tahan lagi ngelihat. Sudah tua ya, sakit. Tidak mempunyai biaya, bayangkan itu. Itulah yang saya katakan, orang Indonesia itu tidak pakai otak. Maksud saya begini, dalam menyelesaikan sesuatu perkara itu, orang Timur ya, kebanyakan orang Timur, orang Indonesia terutama ya, mereka itu memakai hatinya. Mereka memakai hati dan hatinya berjalan lebih duluan. Sedangkan otaknya di belakang hatinya. Itu yang saya maksud. Seperti ini, Mami Nunung. Dia tenar, dia punya duit. Melihat anaknya, cucunya, minta-minta terus, menggandoli dia. Dia tahu. Tapi mau bagaimana? Dia tetap kasih duit. Hatinya jalan dulu, kasih duit. Walaupun dia juga kesel juga kadang ya. Coba, itu anaknya ya. Nah, itu bukan anak kecil. Kalau anak kecil, cucunya saya masih bisa mengerti. Ini anaknya sudah gimana ya? Karena saya ini sudah terlalu melihat ini terlalu keterlaluan menurut saya. Saya harus bilang begini, sudah jembutan, berani kawin, berani punya anak, tapi nodong masih nebeng tinggal di rumahnya orang tuanya. Gimana? Apakah itu nggak keterlaluan? Deddy Corbuzier ini bagus sekali. Dia bantu semua biaya pengobatannya. God bless you. Nah, ini akan saya tunjukkan juga ya, mengenai YouTube. Nah, selama ini saya sendiri termasuk bagi YouTuber pemula, biasanya kita itu saling mengunjung, saling bersilaturahmi. Nah, itu bagus ya. Itu bagus. Ada positifnya untuk membantu YouTuber pemula mencapai 1000 subscriber dan mencapai 4000 jam tayang. Itu bagus. Padahal itu tidak dianjurkan oleh YouTube sendiri. Sebetulnya YouTube melarang atau bagaimana itu ya. Saya kurang jelas, tapi dilarang juga ya. Tapi dalam kenyataannya di lapangan, para YouTuber pemula termasuk aku memakai sistem ini untuk membangun subscriber dan jam tayang. Nah, kalian harus tahu kalau kalian sudah mencapai
subscriber, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, jangan memakai sistem ini lagi. Kalian harus, sudah lulus ya. Kalian harus meninggalkan ini, bekerja lebih berat, memperbaiki quality video kalian, dan memperbaiki mutu video kalian. Agar channel kalian itu berkembang, tidak mengharapkan saling silaturahmi. Kita harus tinggalkan itu semua, memperbaiki kualitas video kita, agar algoritma YouTube yang akan mengenal video kita, kemudian algoritma YouTube itu akan mempromosikan video kita, ditawar-tawarkan ke beranda YouTube. Atau misalkan ada orang yang cari pernikahan misalkan. Kebetulan kalian mempunyai video pernikahan. Terus kemudian algoritma akan menawarkan ke beranda mereka. Seperti itu, seharusnya seperti itu. Tapi untuk itu kita harus membuat satu video yang menarik. Jadi nggak usah ngemis-ngemis kita. Kalau kita silaturahmi itu, istilahnya kita itu ngemis-ngemis, please gitu. Nah itu bolehlah waktu pertama ya. Dan kalau sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita harus meninggalkan itu karena kita sudah lulus. Jadi kita harus memperbaiki konten video kita. Kan kalian menamakan diri kalian itu adalah kreator kan, YouTube kreator. Nah yang kalian kreasi apa? Jadi kalian harus memperbaiki video kalian agar mutunya lebih bagus, agar bisa menarik perhatian algoritmnya YouTube. Kemudian kalau setelah dikenal dengan algoritmnya YouTube, kemudian video kalian akan ditawarkan ke seluruh dunia. Kira-kira prosesnya seperti itu. Ini aku bukan menguliai ya. Hanya berbagi apa yang saya mengerti, itu menurut pengertian saya. Mungkin salah, mungkin tidak. Nggak tahu ya. Tidak perlu diikuti, saya hanya ngeyel di sini. Oke? Kalian tidak perlu saling mengunjung, saling silaturahmi, itu sudah kuno. Itu sudah harus ditinggalkan. Jadi harus mencari penonton organik katanya seperti itu. Nah apakah itu penonton organik itu? Dulu saya tidak mengerti ya. Dulu kalau kalian melihat nanti akan aku tunjukkan. Biasanya penonton organik itu dia tidak mempunyai channel. Dia hanya membuat YouTube channel. Kemudian kalau tidak mempunyai YouTube channel, kita itu tidak bisa berkunjung meninggalkan komen setelah kita nonton video di YouTube. Kita hanya bisa menonton tapi tidak bisa berkomen gitu. Maka itu penonton organik itu biasanya mereka nggak punya channel, nggak punya video, hanya mempunyai account aja. Terus kemudian dia gunakan account itu untuk nonton video yang ada di YouTube, kemudian dia bisa meninggalkan komen. Nah itulah penonton organik. Biasanya ciri-cirinya seperti ini. Saya tunjukkan ya. Aku buka ini lagi ya. Nah, kalau kalian lihat komen, nih, lihat nih ya. Nah ini. Coba lihat. Mengenai Mami Nunung, sudah ada yang nyawer. Ini ada yang nyawer 20.000. Ini lihat, nyawer 50.000. Ini penonton organik ini. Ini. Nah, nggak ada fotonya, nggak ada apa-apanya. Kalau kalian klik ini ya, coba aku klik, buka. Lihat nih, nggak ada channelnya. Ini penonton organik yang sering menonton tapi tidak mempunyai channel,
dia bisa meninggalkan komen, bisa ngeyel, suka-suka dia. Nah, tapi orang-orang begini biasanya sangat generous itu sangat generous itu sangat sosial, senang memberi. Nah, ini aku senang karena dia memberi ya. Fedilani, walaupun dia tidak berkunjung ke channel aku mau subscribe karena aku salut dengan dia. Ini dia, coba lihat, perhatikan ini. Nah, ini dia, Fedilani. Dia memberi 50.000 nyawer Deddy Corbuzier untuk agar diberikan ke Mami Nunung. Nah, ini juga lihat ya. Dia ngasih 20.000. Coba lihat, nggak ada videonya. Ilham Maulana, orang baik ini. Aku subscribe, biar aja. Dan dia pun juga tidak ngemis ke kita, ke aku untuk disubscribe. Karena dia nggak punya channel. Tapi karena aku merasa senang dengan dia, walaupun tidak nonton, dia tidak memberi aku video untuk ditonton, tapi aku senang dengan kepribadian dia, senang menolong. Nah, itu dia. Nah, banyak juga yang ini dia, yang nyawer ya. Coba lihat ini ya. Kalau kalian lihat ini, mungkin dia juga nggak punya channel. Kalau aku buka, oh dia punya channel. Ya udah, biar aja, dia orang baik, Risa, aku subscribe ke dia ya. Nah, tapi banyak walaupun ada fotonya, kadang mereka itu tidak punya channel. Coba lihat ini, dia ngasih 1 juta ini. Lihat ini, dia ngasih banyak. Nah, ini penonton organik semua. Coba lihat ini, yang nyawer. Kalian masuk sendirilah di channelnya Deddy Corbuzier, tonton videonya sampai selesai ya. Coba lihat yang nyawer tuh berapa itu. Nah, ini sudah aku lihat kira-kira ya, ada sekitar 100 atau 200 juta ini yang nyawer ini. Coba, walaupun ini ada fotonya, kalau aku klik mungkin dia nggak punya channel juga. Oh, dia punya channel. Iya. Tapi biasanya kebanyakan juga walaupun ada fotonya, mereka nggak punya channel. Coba lihat ini. Channel sedikit aja. Cuman untuk hobi aja ini. Ini penonton organik semua ini. Nah, kalian lihat ini yang nyawer. Lihat, banyak penonton organiknya semua ini. Ini mereka ini senang nonton YouTube tapi tidak mempunyai channel. Kalau kita kan biasa, kita berkunjung ke channel orang lain dengan harapan agar orang itu datang ke channel kita untuk nonton video kita. Nah, itu bagi penonton organik, bukan organik, itu saling silaturahmi seperti YouTuber pemula biasanya seperti itu. Kalau kita tidak berkunjung, mereka mungkin agak sakit hati ya. Coba lihat ini, banyak yang organiknya. Tapi biasanya aku berkunjung ke mereka, aku pun juga tonton video mereka. Kalau aku nggak ada waktu, aku biarkan main. Karena aku bisa membuka banyak browser di sini. Aku bisa buka 20-30-an. Nonton video mereka nggak apa-apa. Nah, coba lihat ini. Tapi kebanyakan orang yang datang ke tempat aku, mereka hanya hello goodbye aja. Hanya datang mampir, hello, hadir, terus goodbye. Paling mereka hanya nonton mungkin 1 menit. Enggak, tapi aku nggak pusing. Aku nggak pusing, untung begini ya, aku membuat channel YouTube ini tidak untuk cari duit ya, karena hobi aja. Kalau ditonton ya syukur, kalau enggak, kalau mereka nggak nonton juga nggak apa-apa, saya bisa mengerti. Mungkin HP dia cuma 1,
terus ingin dipakai untuk hal yang lebih penting lagi, maka itu dia tidak sempat nonton video aku yang sampai 15 menit, 20 menit, 30 menit, mereka nggak punya waktu. Dia nonton 1-2 menit, saya sudah terima kasih juga. Tapi aku kalau datang ke channel mereka itu, aku biarkan videonya aku tonton sampai habis. Aku juga tidak skip ya. Aku tonton iklannya juga karena aku mempunyai channel ini premium ini, jadi iklannya sudah otomatis terbayar lah. Nah, coba lihat ini. Yang nyawer berapa ini? Aku pernah melihatnya, ini aku perkirakan, aku hitung ya secara kasar gitu. 100 juta lebih ini. Bukan main. Nah, uang ini juga selain Deddy Corbuzier, dia berjanji menanggung semua biaya pengobatan Mami Nunung. Terus kemudian plus saweran ini akan diberikan kepada Deddy Corbuzier, akan diberikan ke Mami Nunung. Bukan main ya jasa dia. Orang baik, orang baik. Nah, oke. Sekarang sudah cukup ngoceh tentang penonton organik. Ini aku itukan di sini. Terus mau ngeyel apa lagi? Ini aku kesampingkan. Nah, ini orang ini juga sangat menarik ini. Namanya Rudy Salim. Ini dia. Sukses dia. Dia mempunyai showroom mobil-mobil mewah. When you finish, can you help me? Oke. Nah, ini sekitar. Nah, aku akan sisihkan ke sini. Bojoku wis manggil minta bantuan. Nanti aku akan teruskan lagi. Sementara aku akan stop dulu. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.